Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Okta Pujiasmawan, NIM 196510065 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, yaitu Manajemen Berdasarkan Aktivitas. Manajemen Berdasarkan Aktivitas atau ABM. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management (ABM) merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan, dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. ABM meliputi analisis kalkulasi biaya produk dan analisis nilai proses. ABM memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi biaya, memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Dalam model ditujukan bahwa biaya sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas, dan kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk dan pelanggan. Dimensi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas biaya ini penting untuk kalkulasi biaya produk, manajemen biaya strategis, dan analisis taktis. Yang kedua, ada dimensi proses. Memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan, berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas bukan pada biaya, dan menekankan maksimalisasi kinerja sistem secara menyeluruh bukan kinerja individu. Berikut contoh model ABM dua dimensi yang ada dalam PowerPoint ini. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses memusatkan pada yang pertama, analisis penggerak. Adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan adalah tata letak pabrik. Setelah penyebab utama diketahui, maka tindakan dapat dilakukan, seperti apabila ingin mengurangi biaya pemindahan bahan, maka dilakukan dengan mengubah tata letak pabrik. Yang kedua, analisis aktivitas. Merupakan proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, aktivitas apa yang dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Dan yang terakhir, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Klasifikasi aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas bernilai tambah atau value added activity dan aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity. Yang pertama, aktivitas bernilai tambah atau value added activity merupakan aktivitas yang diperlukan agar dapat bertahan dalam bisnis. Salah satunya adalah aktivitas diskresioner. Aktivitas ini disebut bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan. Yang kedua, perubahan itu tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. Dan yang ketiga, aktivitas itu memungkinkan aktivitas lainnya dapat dilakukan. Kemudian, aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity merupakan semua aktivitas selain dari aktivitas yang penting dilakukan untuk bertahan dalam bisnis. Aktivitas ini dapat diidentifikasi dari ketidakmampuan untuk memenuhi satu dari ketiga kondisi yang disebutkan sebelumnya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dengan 4 cara. Yang pertama, eliminasi aktivitas. Memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua, pemilihan aktivitas. Pemilihan di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersaing. Yang ketiga, pengurangan aktivitas dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas. Pendekatan terutama ditujukan kepada aktivitas yang diperlukan atau strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas tidak bernilai tambah, hingga aktivitas tersebut dapat dieliminasi. Dan yang keempat, pembagian aktivitas. Meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis. Khususnya,
kuantitas dari penggerak biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Pengukuran kinerja. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu yang pertama, efisiensi, berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Yang kedua, kualitas, berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. Dan yang ketiga, waktu. Waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan kekurangan kemampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Ukuran kinerja waktu cenderung bukan merupakan ukuran keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan ukuran kualitas merupakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas. Ukuran keuangan dari efisiensi menjadikan manajer mampu mengidentifikasi nilai uang dari potensi perbaikan dan perbaikan yang dicapai. Laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, kecenderungan biaya, benchmarking, anggaran fleksibel aktivitas, dan anggaran siklus hidup merupakan contoh ukuran keuangan dari efisiensi aktivitas. Berikut adalah rumus perhitungan dari biaya bernilai tambah, yaitu tingkat kualitas bernilai tambah untuk suatu aktivitas dikali harga standar per unit ukuran keluaran aktivitas. Dan rumus perhitungan biaya tidak bernilai tambah yaitu kuantitas aktual dari keluaran aktivitas yang digunakan atau kuantitas aktual dari kapasitas aktivitasnya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.